Faktanya, nilai tuton itu nggak sengaruh itu sama nilai akhir kita. Karena buktinya, banyak banget mahasiswa universitas terbuka itu yang nilai tutonnya itu bagus-bagus. Ada yang 8, 9, 8, 9 rata-ratanya. Tapi nilai akhirnya jelek. Kenapa? Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya dimanapun kalian berada. Oke, sesuai dengan judul dan thumbnail yang teman-teman lihat di konten aku kali ini, di video kali ini aku mau ngebahas tentang sebuah topik yang udah beberapa kali ditanyain sama teman-teman di konten-konten aku yang sebelumnya nih, mengenai tutorial online atau layanan Tuton. Jadi di video kali ini aku mau ngejelasin secara detail apa aja sih yang harus kita lakukan ketika kita ngambil layanan tutorial online ini. Karena aku ngerasa dari komenan-komenan beberapa teman-teman kita itu ada kesalahpahaman tentang gambaran kegiatan di layanan ini. Jadi aku mau ngejelasin gimana sih layanan ini sebenarnya, dan juga aku mau ngasih tahu beberapa alasan kenapa kita harus ngambil layanan tutorial online, dan kenapa kalau misalkan kita nggak ikut layanan tutorial online ini, akankah berpengaruh besar terhadap kegiatan perkuliahan kita atau penilaiannya? Yuk bahas. Ayo, siapa nih di sini yang masih menganggap Tuton itu seperti Zoom atau kelas meeting yang ada pertemuan secara online antara mahasiswa dan juga dosennya? Kalau misalkan selama ini teman-teman beranggapan kayak gitu, berarti anggapan teman-teman itu salah ya. Tapi nggak apa-apa, kita ambil hikmahnya aja. Mungkin hemat kuota, lebih hemat kuota, dan juga tidak terbatas oleh jadwal gitu. Jadi tidak mengganggu kegiatan kita yang lainnya, mungkin seperti kerja atau kesibukan yang lainnya. Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan sama laptopnya atau bahkan nggak punya laptop sekalipun, teman-teman tenang aja ya, karena layanan ini atau layanan Tuton ini atau layanan apapun di universitas terbuka itu bisa diakses melalui handphone asal kalian punya koneksi internet yang bagus. Dan itu merupakan salah satu kelebihan kuliah di universitas terbuka. Ya karena belajarnya se-fleksibel itu. Bahkan walaupun aku punya laptop sekalipun, aku lebih sering pakai HP karena aku ngerasa lebih nyaman aja. Dan kalau misalkan teman-teman mau ikut layanan tutorial online ini, teman-teman harus aktivasi terlebih dahulu. Kalau misalkan teman-teman belum tahu cara aktivasinya, teman-teman bisa nonton short aku yang ini ya, setelah nonton video ini sampai habis. Di short itu aku udah jelasin gimana caranya aktivasi layanan tutorial online. Lalu setelah aktivasi layanan tutorial online atau e-learning kalian itu akan jadi seperti ini. Belum muncul mata kuliah apa aja yang akan kalian pelajari di semester itu. Dan mata kuliahnya ini akan muncul ketika tanggal-tanggal yang ditentukan oleh universitas terbuka. Menurut kalender akademik, di semester ini layanan tutorial online itu dibuka pada tanggal 10 April hingga 12 Juni 2023. Terus kalau misalkan kalian mau lihat jadwal-jadwal yang lainnya, kalian bisa cek sendiri di link ini, di link kalender akademik universitas terbuka. Nah, pada saat itu kan mata kuliahnya itu muncul, dan kita bisa pilih mata kuliah mana aja yang mau kita pelajari duluan. Setelah kita pilih atau kita klik mata kuliah yang mau kita pelajari duluan, lalu kita isi forum perkenalan, kayak nama, terus juga NIM, asal, dan lain-lain. Itu sebenarnya nggak wajib, tapi sekedar formalitas perkenalan sama dosen atau tutor kita aja. Dan ini kita nggak perlu buat video dan yang lain, cukup ketik aja gitu di forum itu. Lalu yang paling wajib adalah isi absen atau isi kehadiran, karena absen ini punya bobot nilai dalam tugas Tuton atau tutorial online. Jadi jangan sampai gagal ya ngisinya. Setelah itu kita bisa langsung akses materi yang udah disediain universitas terbuka berupa PDF atau PowerPoint, atau bisa juga video yang udah dibuat sama pihak UT. Setelah kita baca-baca materi yang udah dikasih sama UT, terus kita kerjain tugas diskusi. Kenapa namanya tugas diskusi? Karena kita bisa melihat jawaban teman-teman kita yang udah mengerjakan tugas tersebut. Nah, makanya dibilang tugas diskusi. Walaupun kita bisa melihat jawaban teman-teman kita harus tetap mengusahakan jawaban dari diri kita sendiri, sesuai dengan pendapat kita. Kalau misalkan itu hitung-hitungan, sesuai dengan hitungan kita dan nggak boleh nyontek. Kalau misalkan kita nyontek atau kita copy jawaban teman kita, itu akan berakibat fatal ke nilai kita gitu. Jadi jangan sampai ya. Dan untuk deadline atau batas waktu penyusunan tugas diskusi ini adalah 1 minggu ya teman-teman.
Untuk teman-teman yang tanya waktu pengerjaannya itu kapan, waktu pengerjaannya itu nggak ada jadwalnya, jadi sesempatnya teman-teman aja. Yang penting waktu deadline itu teman-teman harus udah nyusun kayak gitu. Dan deadline-nya ingat 1 minggu. Lalu sekarang kita beralih ke pembahasan kenapa kita harus ikut layanan tutorial online dan apakah layanan tutorial online ini sengaruh itu sama nilai akhir kita dan sengaruh apa sih sama kegiatan perkuliahan kita. Faktanya, nilai tuton itu nggak sengaruh itu sama nilai akhir kita. Karena buktinya, banyak banget mahasiswa universitas terbuka itu yang nilai tutonnya itu bagus-bagus. Ada yang 8, 9, 8, 9 rata-ratanya. Tapi nilai akhirnya jelek. Kenapa? Karena nilai UASnya itu jelek. Intinya, kalau misalkan nilai UASnya itu jelek, maka nilai akhirnya itu jelek. Karena presentase tuton itu kayak cuma sekitar 30 atau 40% aja kayak gitu. Dan kalau misalkan nilai UASnya itu tidak mencapai 30%, maka nilai tuton itu nggak akan bisa membantu sama sekali. Artinya sia-sia aja. Intinya, presentase nilai terbesar itu tetap ada di nilai ujian akhir semester kita. Tapi aku masih punya alasan kenapa kita harus ikut layanan tutorial online ini. Yaitu yang pertama, karena tugas-tugasnya yang banyak. Ketika tugas-tugas kita itu banyak, maka kita cenderung lebih rajin belajar dibandingkan kita nggak punya tugas sama sekali kan. Jadi, kemungkinan kita untuk berhasil mengerjakan ujian akhir semester kita itu akan lebih besar dibandingkan ketika kita nggak pernah belajar karena nggak ada tugas, ya kan? Jadi, mendorong kita untuk lebih rajin belajar gitu. Yang kedua adalah kita lebih banyak punya referensi materi karena yang kayak aku udah jelasin tadi, kita itu bisa akses materi yang udah disediain sama UT, baik berbentuk PDF, presentasi maupun berbentuk video yang udah disediakan oleh pihak universitas terbuka gitu. Jadi kayak lebih terasa perkuliahannya lah gitu walaupun secara online. Karena aku punya teman yang punya pengalaman gak ikut tutorial online di semester 1. Terus dia bilang dia gak ngerasa kayak mahasiswa yang lagi kuliah. Karena kalau dia gak ikut tuton kan dia jadinya ikut TMK. Tugas TMK itu lebih sedikit kan. Dan materi pembelajarannya cuman dari modul doang. Dan itu dia ngerasa kayak kurang belajar aja jadinya. Terus tiba-tiba dia UAS kan kayak ngerasa kurang persiapan gitu. Karena kayak kurang belajar aja gitu. Jadinya di semester 2 dia memutuskan untuk ikut tutorial online dan di semester 3 ini juga dia ikut tutorial online juga gitu. Karena biar lebih maksimal untuk mempersiapkan UAS gitu. Oke, jadi sekian dulu konten aku hari ini. Semoga konten aku hari ini bermanfaat untuk teman-teman yang lagi cari informasi seputar universitas terbuka. Dan makasih banyak ya yang udah nonton videoku sampai akhir. Lalu di sini aku mau bilang, tujuan aku untuk share video ini adalah bukan untuk menyatakan bahwa tuton itu lebih baik daripada TMK, karena masing-masing itu punya kekurangan dan juga punya kelebihan. Karena di sini aku cuma mau nyampein alasan kenapa teman-teman bisa pilih tuton sebagai opsi layanan belajar teman-teman di universitas terbuka. Dan ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar channel aku makin berkembang dan aku makin semangat buat videonya. See you next time and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.